Udah? Oke. Hari ini hari Rabu, seperti biasa mau sharing tentang bebas ya. Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sharing Rabu, Desi mau mau sharing tentang manusia dan kemanusiaan. Kenapa Desi sharing tentang hal ini? Soalnya di sini Desi mau cerita juga tentang pengalaman Desi waktu sekolah dulu. Cerita yang bisa mengetuk pintu hati nurani. Dan sebelum ke cerita itu, Desi mau jelasin dulu tentang manusia dan kemanusiaan, karena ini ada hubungannya tentang kemanusiaan. Pertama, kita tuh kan kita kita jelasin dulu tentang manusia itu apa. Manusia itu apa sih? Manusia itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah makhluk yang berakal dan berbudi. Akal dan budi itu sebagai hakikat dari manusia. Nah, manusia itu nggak cukup cuma punya kepintaran, kecerdasan, itu nggak cukup. Tapi manusia juga perlu adanya akal dan budi pekerti gitu. Nah, makanya manusia itu dihubungkan atau dikaitkan dengan kemanusiaan. Nah, apa sih manusia teh? Kemanusiaan teh? Kemanusiaan teh apa gitu? Jadi kemanusiaan itu cerminan manusia untuk memanusiakan manusia lain, gitu. Manusia yang lain. Nah, kemanusiaan itu kembali lagi pada hakikat manusia tadi, yaitu makhluk yang memiliki akal, budi yang sebagai perangai yang baik. Perangai itu kayak menurut KBBI, perangai itu kayak sifat batin manusia gitu. Sifat batin manusia yang baik. Nah, makanya kemanusiaan itu adalah sifat dari manusia itu. Manusia memiliki sifat kemanusiaan. Misalkan contohnya tadi seperti yang dibicarakan tadi, kemanusiaan adalah cerminan dari manusia untuk memanusiakan orang lain. Jadi contohnya kita nih, kalau kita gak mau disakiti orang lain, berarti kita juga gak boleh menyakiti orang lain gitu. Itu memanusiakan manusia yang lain. Dan contoh lainnya, misalkan nih, kita lagi jalan-jalan atau kita pulang kerja, banyak di stopan jalan gitu, banyak anak kecil yang masih kecil aja udah kerja keras gitu. Nah, di situ muncul nih hati kemanusiaan kita, rasa kemanusiaan kita, ada rasa kasihan, ada rasa iba kan. Nah, di situ sifat asli manusia itu muncul gitu, ada rasa kemanusiaan, ada jiwa sosialnya gitu. Nah, nggak banyak sih sharing hari ini, cuma sebentar, cuma 4 slide tadi. Nah, ada sama judulnya 4 slide. Nah, tadi sedikit pemahaman tentang manusia dan kemanusiaan. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Lanjut ke cerita Desi, pengalaman Desi waktu sekolah. Desi tulis di blog pribadi Desi.
Kok nggak ada sih? Messi. Oh, Messi ini mah. Astagfirullah. Di kopi aja bentar lagi. Di atas ya. Nggak pakai .com, tinta hitam Desi aja juga bisa. Nah, Bukan Wattpad. tinta hitam. Di kopi sama kontrol. Tadi mah ada. Tadi. Tadi mah ada. Tinta hitam Desi. Enter. Diklik aja ya. Yang bawah. Bukan ini. Oh, Bukan yang itu. di link diklik tuh tinta hitam. Nggak bisa. Di IG sih. Gimana ya? Cik bantuin lah. Tadi mah ada. Di kopi. Di blog semuanya. Komen C. Komen C. Komen C. Ini tadi. Oh, ini. Komen C terbiasa. Ini. Komen C. Ini menarik enak. Nah, bukan. Nah, ini. Ada ini. Duh, jadi lupa. Nah, ini. Ini udah lama, 6 Juli setahun yang lalu. Setahun yang lalu, ini abaikan. Abaikan aja fotonya. Abaikan aja fotonya ya. Ini kita fokus ke ininya. Cerita tadi. Desi mau cerita dulu di sini. Kan Desi pulang sekolah. Setiap pulang sekolah sama berangkat sekolah itu selalu jalan kaki ya. Jalan kaki sebelum ke angkot. Soalnya jarak dari rumah ke sekolah itu jauh banget. Lebih jauh dari sini. Desi rumah di Gerlong, sekolah di Cahem. Nah, di Cahem. Nah, terus saat itu, hari itu, Desi pulang, lagi hujan. Hujannya tuh hujan besar banget. Tapi Desi maksain pulang, soalnya udah sore ya, waktu itu habis latihan paskibra sore banget, jam 5 kalau nggak salah. Jam 5, nah itu lagi hujan banget. Dan pas turun dari angkot itu Desi berusaha pulang pakai payung gitu. Pakai payung, jalan kaki menuju rumah. Nah, di jalan itu Desi ketemu sama anak kecil. Anak kecil itu bawa karung, mungkin dia ngumpulin barang bekas kayak gitu. Terus kasihan lah ya, dia basah kuyup gitu, jibruk. Dan iya, dia basah kuyup, dia ya basah lah gitu ya, bajunya juga udah nggak karuan gitu. Nah, menarik perhatian Desi itu, dia bawa kresek hitam gitu. Kresek itu dia genggam, dia usahain biar nggak basah, tapi tetap basah ya, dan dia nggak pakai apa-apa gitu. Nah, pikir Desi, kenapa gak dimasukin ke karung aja gitu ya.
Nah, saat itu Desi dicondongin lah itu payungnya biar dia nggak kehujanan juga. Soalnya dia ada di depan Desi. Nah, waktu dicondongin payungnya, mungkin dia sadar kenapa aku nggak kehujanan gitu. Nah, dia tuh balik ke belakang kayak gini, ngelihat Desi. Dia nggak senyum, nggak apa. Dia tuh mukanya tuh datar banget. Dan agak pias ya, agak sepas soalnya kehujanan meren menggigil. Agak pias gitu. Pucat, agak pucat. Nah, terus 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 dia setelah sadar dia tuh jalan tapi agak cepet gini, nggak lari gitu, agak cepat cepat jalannya. Dari situ penasaran ya, ya dari situ ngikutin dia kemana, kemana dia arahnya gitu. Nah ternyata setelah Desi ikutin, dia itu ke sebuah pertokoan dan dia apa coba, dia ngasihin, ternyata di dalam kertas itu makanan buat adik-adiknya yang lagi nunggu dia gitu. Kenapa si kresek itu nggak dimasukin ke karung, soalnya meren takut kotor ya, takut kotor makanannya gitu. Takut kotor makanannya gitu. Nah dia nggak ikut makan, dia makanan itu buat adiknya buat adiknya aja gitu. Dia nggak ikut makan. Di situ udah sih, ternyata nggak cuma di FTV doang ya kayak gini teh gitu. Ternyata di dunianya, di nyatanya juga ada gitu. Di situ di situ Desi asa tersentuh, agak tersentuh di situ. Desi mau bantu juga, bantu gimana gitu, soalnya waktu itu juga Desi lagi pas-pasan, mau kasih uang ongkosnya dipakai buat ongkos gitu. Ternyata cuma bisa dibantu sama doa gitu. Nah setelah sampai rumah, cerita itu Desi masukin ke blog. Ada ide nih, ada inspirasi buat kepenulisan Desi gitu. Nah, Desi tulis di blog pribadi Desi. Ini udah setahun yang lalu, 6 Juli. Nah ini ininya sebuah rangkaian katanya. Mau dibacain nggak? Bacain dong. Bacain. Judulnya anak Malang. Anak yang malang. Deras air alam mengguyur tubuhmu. Nah ini artinya dalam keadaan hujan ya. Air alam itu air hujan. Pijakan kaki kecilmu memapah jalanan. Suara gemercik air menyelinap bersama teriakan dari tamu. Sebongkah barang bekas yang kau pikul tak menjadi beban. Anak yang malang, kebahagiaanmu kan datang. Terik dan hujan bukanlah penghalang. Tersenyumlah pada sang rembulan. Tangan mungilmu akan menjadi saksi. Wajah suci yang menghiasi. Nak, Tuhan selalu menemani. Langkah kaki yang menghidupi untuk bekal hidupmu nanti. Nah, ini cuma 3 bait dan Desi ceritain semua cerita yang tadi di sini. Nah, di kesimpulannya Desi tarik pesan yang tersirat di dalam rangkaian kata yang tadi, yaitu sudah bersyukur kalian hari ini. Lihat, masih banyak orang yang lebih menderita dari kita yang keadaannya sebab berkecukupan ini gitu.
masih ragu kalian tentang kenikmatan hidup yang diberikan oleh Allah, masih ada yang ingin berfoya-foya ketika keadaan hidup kita sedang tinggi, sedang di atas puncak, dan mengeluh saat kita hidup sedang terjatuh. Di sini mungkin pesannya, jangan lupa bersyukur dalam keadaan apapun. Bersyukur apapun keadaannya, gitu. Soalnya kita melihat ke atas, kalau kita melihat ke atas gak akan ada habisnya gitu. Kita kalau melihat ke atas adanya cuma iri, adanya cuma sombong, adanya cuma ya hati kita adanya cuma iri aja kayak gitu. Coba kalau kita melihat ke bawah, pasti kita berpikirnya, oh ternyata masih ada ya yang lebih kesusahan dari kita gitu. Kita udah makan, udah punya tempat untuk berteduh juga udah alhamdulillah gitu. Jadi kesimpulannya, hidup itu kita yang tentukan. Tapi untuk menghargai sebuah kehidupan, cukup dengan selalu mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Emang rumput tetangga itu memang kelihatannya indah ya. Tapi ingat juga kalau roda kehidupan kita itu juga pasti berputar. Jangan mengeluh, dan tetap bersyukur. Itu sedih banget di situ, sampai rumah Desi nangis. Ternyata masih ada gitu yang lebih membutuhkan gitu. Ya mungkin itu aja, cukup sekian, dan sangat terima kasih. Ada kesalahan teknis juga. Aduh malu. Paham mungkin ya maksud Desi di sini. Udah paham. Syukur. Terima kasih Desi tutup sharing hari ini. Gak banyak memang, tapi sedalam lautan. Insyaallah. Insyaallah Desi juga sedang belajar untuk menjadi seorang tulis-menulis. Semoga tulisan Desi kedepannya bisa menginspirasi untuk semua orang lagi. Terima kasih. Oh. Enggak lah, jangan tinta hitam lah. Namanya kan. Oke, Desi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.